Perkenalkan, saya Salsabila Anissa Muti, NIM B1312300002. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang berjudul materi saya tentang karakteristik individu. Oke, yang akan saya bahas pertama kali yaitu pengertian karakteristik individu. Yang pertama, karakteristik individu dapat dipahami sebagai keseluruhan sifat, kualitas personal, dan pola perilaku yang melekat pada diri seseorang. Yang kedua, karakteristik ini mempengaruhi cara berpikir individu, merasa dan bertindak dalam berbagai situasi. Yang ketiga, dalam ranah ilmu perilaku organisasi, karakteristik individu menjadi dasar untuk memahami motivasi kerja, produktivitas, dan bagaimana seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial maupun profesional. Oke, selanjutnya yaitu faktor pembentukan karakteristik individu. Yang pertama, faktor genetik atau biologis, yaitu mencakup sifat bawaan yang diwariskan secara hereditas dan mempengaruhi temperamen dasar individu. Yang kedua, faktor lingkungan keluarga, yaitu pola asuh, komunikasi, dan nilai yang ditanamkan sejak kecil. Yang ketiga, faktor pendidikan, yaitu proses pembelajaran formal dan informal yang membentuk cara berpikir dan bersikap. Keempat, faktor budaya dan nilai sosial, norma masyarakat yang mempengaruhi persepsi dan keputusan individu. Yang kelima, faktor pengalaman hidup, yaitu peristiwa dan interaksi sosial yang terakumulasi membentuk pola perilaku. Selanjutnya yaitu sikap atau attitude. Sikap merupakan kecenderungan psikologis yang diekspresikan dalam penelitian terhadap objek, orang, atau situasi. Sikap terbentuk melalui pengalaman pribadi, pengaruh sosial, dan proses pembelajaran. Nah, terdiri atas 3 komponen utama, yaitu 1. Komponen kognitif atau kepercayaan dan pemikiran. Yang kedua, komponen afektif, yaitu perasaan emosional terhadap objek atau sikap. Ketiga, komponen konatif, yaitu kecenderungan untuk bertindak berdasarkan sikap tersebut. Oke, yang akan saya bahas selanjutnya adalah kepribadian atau personality. Kepribadian adalah kombinasi sifat psikologis yang relatif stabil yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satu kerangka teori yang paling banyak digunakan adalah Big Five Personality Traits. Yang pertama yaitu openness, yaitu keterbukaan pada pengalaman baru. Yang kedua yaitu conscientiousness, yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu extraversion, yaitu kecenderungan atau bersosialisasi. Yang keempat yaitu agreeableness, yaitu kemampuan bekerjasama dan empati. Yang kelima atau terakhir yaitu neuroticism, yaitu kestabilan emosi dan tingkat kecemasan. Selanjutnya yaitu nilai atau value, yaitu nilai merupakan keyakinan mendasar yang menjadi pedoman dalam menentukan apa yang dianggap baik, benar, dan penting. Nilai bersifat stabil dan menjadi dasar pengambilan keputusan serta pemilihan tindakan individu. Contoh nilai kerja yaitu integritas, tanggung jawab, komitmen, dan loyalitas pada organisasi. Yang selanjutnya yaitu pengaruh karakteristik individu dalam organisasi. Terdapat 4 karakteristik individu yang mempengaruhi. 1. Gaya komunikasi dalam tim. Yang kedua, kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Yang ketiga, produktivitas dan kinerja. Keempat, kepuasan kerja dan loyalitas terhadap organisasi. Yang kedua yaitu pemahaman karakteristik membantu pemimpin dalam penetapan posisi dan strategi motivasi karyawan. Baik, selanjutnya saya juga menambahkan contoh kasus penerapannya, yaitu seseorang karyawan dengan conscientiousness tinggi cenderung konsisten dalam menyelesaikan tugas tepat waktu dan memiliki tanggung jawab kuat. Sebaliknya, individu dengan tingkat neuroticis tinggi mungkin lebih mudah stres dalam tekanan kerja sehingga memerlukan pendekatan manajemen stres dan dukungan organisasi yang sesuai. Baik, slide terakhir dari materi saya yaitu kesimpulan. Terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu karakteristik individu merupakan aspek fundamental dalam memahami perilaku manusia dalam kehidupan sosial maupun organisasi.
Yang kedua, pemahaman yang mendalam tentang kepribadian, sikap, nilai, dan persepsi dapat membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Yang ketiga yaitu dengan demikian pengelolaan sumber daya manusia harus mempertimbangkan perbedaan individual untuk meningkatkan efektivitas kerja dan kinerja organisasi secara keseluruhan.